Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Liburan sekolah ini kami awali dengan camping di Camping Ground Nyampai yang ada di Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat. Untuk ke Nyampai, rutenya cukup mudah ya, karena searah dengan kawasan wisata Kawah Putih Ciwidey. Dari arah Jakarta menuju Ciwidey itu sendiri memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Sedangkan dari Ciwidey menuju Nyampai Camping Ground memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Memang rutenya cukup jauh ya, tapi tidak begitu terasa karena jalannya itu mulus. Dan kebetulan kami berangkat hari Jumat tuh masih lancar-lancar saja. Dan pemandangan di sepanjang rute kami menuju Nyampai itu luar biasa, sehingga menjadikan perjalanan kami itu menjadi menyenangkan. Nah, ini kami keluar melalui pintu tol Soreang. Di pertigaan ini kami mengambil jalur ke kanan. Sebenarnya lewat kiri juga bisa ya. Dan ini sudah mendekati kawasan wisata Kawah Putih Ciwidey. Di sini banyak area camping ya. Ada Awana Resort. Dan ini di seberang Kawah Putih ada MT Resort yang juga ada kawasan untuk campingnya juga ya. Di sebelah MT Resort nih ada Ranca Upas. Setelahnya ada In Hill Park. Gak jauh dari sini ada Hejo Forest yang merupakan resort dan juga camping area. Setelah ini kita akan melewati hamparan perkebunan teh yang Masya Allah indah sekali ya teman-teman. Tidak jauh dari sini kita belok ke kanan ya. Memasuki area perkebunan IPDC atau Teh Walini. Jalannya sudah bagus ya, muat 2 mobil. Tapi ada beberapa yang sedang dalam perbaikan ya jalanannya, jadi kadang bergantian, tapi masih oke-oke aja sih. Nah, ini sudah bagus ya jalannya. Kita menurun nih ke bawah. Belok lagi ke kanan dan ini jalannya agak menyempit ya. Setelah melewati pemukiman warga, kita akan melewati perkebunan teh yang jalurnya itu paling muat untuk 1 mobil ya. Tapi masih bisa bergantian sih.
Nah, di sini kalau di map kita diarahkan ke kanan, cuma agak mencurigakan sih jalurnya, dan kebetulan situ ada petunjuk arah ya. Sepertinya dari pengelola Nyampai juga, jadi kita ikuti saja ya petunjuk arah dari Nyampai ini. Jadi kita lurus saja ya. Dari Jalan Raya Ciwidey Pantengan tadi, itu kan kita belok ke kanan dan itu makan waktu kurang lebih 30 menit untuk kita sampai ke Nyampai. Oh iya, di pertigaan sini ada petunjuk arah lagi. Kalau ke Nyampai itu kita lurus saja. Nah, kalau ke Jamuju itu sebelah kiri. Sebenarnya bisa lewat sini ya, lewat Jamuju. Tapi kita ikuti saja petunjuk arah dari Nyampai ini. Mungkin ini sudah diatur dengan baik ya oleh pihak Nyampai. Menurut kami sih jalurnya itu lebih enak lewat yang arah Jamuju ya. Tapi mungkin kita diarahkan ke sini itu sepertinya untuk menghindari berpapasan dengan kendaraan yang dari arah berlawanan. Jadi nanti kita pulangnya bisa lewat arah Jamuju ya, tidak lewat arah yang tadi. Karena lumayan jauh melewati rute seperti ini, seperti tidak sampai-sampai gitu ya. Tapi kami cukup terhibur dengan kata-kata mutiara yang menempel di pinggir-pinggir jalan seperti ini nih. Jalur yang ini tuh benar-benar muat hanya untuk satu mobil ya. Di sebelah sisi kanannya itu tebing, hutan, dan sebelah kirinya itu karena ada jurang gitu. Bingung juga sih kalau berpapasan dengan mobil ya, karena jalannya ini lumayan panjang gitu dengan jalur satu mobil ini. Makanya dibuat satu arah gitu, ke arah Nyampai saja. Pemandangan sepanjang jalan juga bagus ya teman-teman. Itu seperti jalan yang ada di film Jurassic Park ya, melewati lorong hutan seperti itu. Ada beberapa area jalan yang sepertinya akan becek nih kalau kita lewati di saat hujan atau baru saja terjadi hujan. Dan usahakan harinya masih dalam keadaan terang ya kalau kita mau ke Nyampai ini, karena sepanjang jalan tidak terlihat ada penerangan. Dan malam ini pastinya akan sangat gelap ya. Kecuali kalau teman-teman memang suka tantangan berkendara di malam hari dengan keadaan jalan yang seperti ini. Alhamdulillah beneran nyampai juga nih kita di Nyampai. Nah, ini kami menuju ke area Yudhistira. Area yang kami booking yaitu Yudhistira nomor 1 atau Y1. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga setelah perjalanan yang cukup menantang tadi. Kita booking di Y1 ya. Alhamdulillah Y1 dapatnya di pinggir sungai, di Riverside lah. Ini colokan listriknya tersedia, tangga untuk menyusuri sungai. Insya Allah seger banget airnya. View-nya dari blok Y1 nyampe camping ground, langsung view kebun teh.
dari blok Y1 di sana musolahnya, di sana ada warung. Dan kebetulan juga kami tadi lupa bawa kabel ini sambungan listrik. Tadi kita sewa 15.000 nih, cukup panjang juga nih, alhamdulillah. Ini kami sampai di Nyampai itu sekitar jam 2 siang ya. Tadi istirahat dulu dan sholat serta keliling-keliling lihat pemandangan sekitar tuh sampai asar baru kami dirikan tenda. Oh iya, tanah di area kami mendirikan tenda ini bawahnya itu berbatu ya. Jadi kita butuh alat seperti palu atau batu untuk menancapkan pasak-pasak. Dan kalau bisa tendanya itu dialaskan dengan terpal dulu ya teman-teman, karena batunya ini lumayan tajam-tajamnya, batu kecil-kecil. Sudah dialaskan dengan terpal pun masih menonjol gitu. Jadi hati-hati juga sih untuk anak-anak, itu takutnya tajamnya terkena kaki. Di dalam tenda mungkin kita alaskan lagi yang lebih tebal. Is mosquito? No. Just wanna do it. Kalau sore hari kita bisa lihat sunset langsung nih dari balik perkebunan teh yang persis ada di depan tenda kami. Alasan kami booking di area Y1 ini karena di sampingnya itu sungai dan juga view-nya bagus sekali ya teman-teman, perkebunan teh. Dan menurut kami area ini tuh lebih private ya. Sebelum kita keliling melihat area camping yang ada di Nyampai ini, kita lihat dulu nih denah camping ground Nyampai yang kami ambil dari WhatsApp official Nyampainya. Nah, tempat kami mendirikan tenda tuh ada di bawah di area Yudhistira yang Y1 ya.
Ini Y6 dan Y7, di seberangnya itu Y8 dan Y9. Di sini enak sih, luas tempatnya dan depannya ada kolam. Tapi bagi teman-teman yang bawa anak kecil agak khawatir ya kalau di sini karena kolamnya itu lumayan dalam ya. Walaupun bisa dijangkau orang dewasa, tapi di pinggirnya itu tidak ada pembatasnya. Nah, di atas itu ada area camping yang luas ya, namanya Blok Bima. Untuk teman-teman yang ingin camping ala-ala di pinggir hutan, ini cocok nih di sini. Areanya juga luas kalau teman-teman ingin mengadakan acara. Kendaraan mobil bisa sampai di area Y9 dan Y8 ini ya teman-teman, dan juga area Bima yang ada di atasnya. Dan itu blok Arjuna ya, ini blok yang favorit ya teman-teman karena di depannya itu ada sungai langsung dan tidak begitu dalam ya, cetek sungainya. Kita lihat area Bima dan Arjuna dari atas ya. Dan kalau teman-teman ingin camping di area Arjuna ini pas weekend, itu sepertinya harus booking jauh-jauh hari ya karena area ini lumayan favorit nih. Blok Arjuna ini terdiri dari 8 kafling dari A1 sampai A8. Nah, di ujung sana itu ada toiletnya juga. Sekarang tanahnya sudah tertutupi dengan rumput ya, dan ada batu-batu kerikil juga untuk di atas kita mendirikan tenda, jadi tidak becek ya sepertinya. Di area Arjuna ini area cuci piringnya deket ya, jadi enak nih, gak repot gitu bolak-balik. Kalau mau cuci piring tuh gak jauh. Kita menuju ke Blok Sadewa. Blok Sadewa ini tuh area yang cukup luas ya teman-teman, tanahnya datar, adem juga. Ini cocok nih kalau kita mengajak anak-anak bermain di sini, mereka bisa bebas leluasa bermain dan berlari-larian. Di sini ada sepeda lengkap dengan atributnya. Ini bisa kita sewa sebagai pelengkap untuk kegiatan outdoor kita di Nyampai ini. Nah, yang di sana itu Blok Nakula. Ini juga favorit nih teman-teman karena selain adem juga view-nya perkebunan teh. Ini musola dan toilet yang dapat dijangkau oleh Blok Nakula, Sadewa dan juga Yudhistira. Toiletnya banyak dan bersih ya teman-teman. Di samping toilet ada area untuk cuci piring. Ini jalan pas kedatangan kita tadi ya, dan nanti kalau pulang kita coba ambil jalur yang lain ya. Jadi tidak lewat sini lagi. Akhirnya setelah berkeliling melihat area camping di Nyampai ini, makan siang juga ya, tapi ini makan siang yang kesorean ya teman-teman.
Kalau anak-anak tadi sudah lebih dulu makan siang ya, karena mereka tuh sudah tidak sabar untuk bermain di sungai. Suasana malam hari di area camping kami di Y1 terang ya, karena disediakan lampu sorot. Area di sekitar toilet juga terang nih teman-teman. Tadinya kami mau barbekyuan dan api unggun ya bersama anak-anak, tapi karena kecapean mereka sudah tidur ya. Jam 9 ke bawah tuh udah pada tidur semua. Akhirnya saya dan suami tuh bangun jam 11 malam. Dan itu keluar tenda tuh dingin banget dan harus pakai jaket ya. Nah ini kami baru mulai api unggunnya jam 11 malam dibantu oleh pengelola dari Nyampai. Pagi hari dinginnya tuh masih ya teman-teman, dan itu agak hangat tuh sekitar jam 7 pagi. Nah, mumpung masih pagi, kami coba jalan-jalan ya ke atas perbukitan kebun teh di atas sana yang ada pendoponya.
kita tidur. Kita lewat jalan pintas ya teman-teman. Ini lumayan curam sih, tapi olahraga ya. Ini masih mendaki perbukitan teh yang gak begitu tinggi ya. Tapi sudah ngos-ngosan gitu, belum mendaki gunung yang beneran. Tapi sampai atas, Masya Allah pemandangannya bagus banget. Kita bisa melihat sunrise dari balik bukit sana ya. Masya Allah. Ini kami sudah turun dari atas bukit teh tadi ya. Oh iya, di sini sinyal Indosat susah ya dapatnya. Tapi kalau XL bisa. Nah, tapi pas di atas tadi tuh baru ada tuh sinyal Indosatnya. Sampai di bawah hilang lagi sinyal Indosatnya. Ini seperti berada di halaman rumah sendiri ya. Rumah dengan view perbukitan, terus di sampingnya sungai, depan ada taman-taman. Masya Allah indah banget teman-teman. Biarin, tapi itu keren kok bisa gerak-gerak. Karena kalian katanya mau bakar api unggun. Tadi kok mau angkat. Kalau pagi hari teras tenda kami ini adem ya karena mataharinya masih dari arah belakang tenda. Jadi sarapan dengan view perbukitan teh yang disinari matahari ini tuh bagus banget ya teman-teman. Dek nih. Itu payoci. Dung 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 dung. Aku miring ayam. Oh ame ame belalang kupu kupu siang makan. Nah tadi itu ada bapak-bapak yang menawarkan dagangan tahunya. Kami beli dan goreng untuk sarapan dan Masya Allah enak banget tahunya. Sudah dibumbui dari sananya jadi sudah berasa ya nggak perlu dibumbui lagi.
Kenapa masnya nggak dihabisin? Ini goreng-goreng terakhir ya sebelum beres-beres. Goreng ayam untuk makan siang atau bisa jadi bekal untuk di jalan nanti. Di sini ada warung yang buka 24 jam. Ada menu nasi liwetnya nih. Daftar harganya juga bisa kita lihat di WhatsApp nyampainya ya. Oke, sebelum pulang nggak lengkap ya kalau belum memetik stroberi langsung dari kebunnya. Dan anak-anak senang sekali pastinya. Untuk memetik stroberi, kita cukup membayar hasil panen stroberi yang kita petik sebesar Rp40.000 per kilonya. Tanpa biaya masuk ya. Sangat terjangkau kan teman-teman? Area perkebunannya juga luas dan asri ya. Strawberry. Ini stroberinya. Sini lihat, ayah. Stroberi merah dan besar. Iya sayang. Ada Iya, itu pohon kol. Ya, biarin nggak. Cari lagi. ada bayinya. Jana, ada bayi siput sama mama siput. Sana aja. Berapa? Sekilona? 40.000. Nanti mana? Ini bawa ember kecil. Ini gimana, Mas? Sampai sana tuh masih banyak. Yang ujungnya udah merah juga, Kak. Ananya dia udah matang. Ya, Mas. Sama ini. Tambah. Udah. Udah. Nah, yuk. Ini hasil petikan kami dan Masya Allah stroberinya manis-manis, segar. Saking manisnya anak-anak tuh lahap ya makan stroberinya. Biasa stroberi ini lama nih habisnya kalau di rumah. Tapi ini cepat habisnya. Setelah memetik stroberi, anak-anak main lagi di sungai. Tapi cuma sebentar karena kami harus beres-beres tenda dan check out siang ini. Kami sengaja booking cuma 1 hari dari Jumat ke Sabtu supaya minggunya masih bisa recovery sebelum kembali beraktivitas di hari Senin. Dan berhubung kami check outnya pas hari Sabtu, jadi harus tepat waktu ya bereskan tendanya. Karena ini weekend dan sudah mulai berdatangan nih sobat campers yang ingin bergantian camping di area tenda kami di Y1 ini. Nah, yang kecil itu di bawah. Alhamdulillah tenda sudah beres, saatnya untuk pulang dan kami pulang melalui jalur yang berbeda dari kami berangkat sebelumnya ya.
Memang lebih enak lewat jalur ini ya teman-teman, karena pinggirnya kanan kiri itu kebun teh bukan jurang. Jadi kalau berpapasan dengan mobil dari arah yang berlawanan masih bisa mepet-mepet nih ke pinggir kebun teh. Terus saja ikuti jalan yang terlebar ini ya. Nanti kita melewati pemukiman warga dan sampai di pertigaan antara Nyampai dan Jamuju yang pernah kita lewati kemarin tuh saat berangkat. Alhamdulillah camping kami di Nyampai berjalan dengan baik dan lancar. Cuacanya juga cerah dari kami datang sampai pulang. Meskipun berada jauh di pedalaman, terlihat ya camping ground Nyampai ini terkelola dengan baik. Dari mulai perbookingan, pengaturan rute jalannya, fasilitas dan agrowisata, serta kondisi alam di sekitarnya yang masih asri, ini patut diapresiasi dan kita sebagai pengunjung juga harus menjaga apa yang sudah terjaga di camping ground Nyampai ini. Dan itu dia tadi pengalaman kami camping di Nyampai yang sangat menakjubkan. Semoga kami bisa dapat kembali camping di sini dan pastinya tidak cukup ya kalau cuma 1 malam. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua yang ingin camping. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel kami. Insya Allah bertemu lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum.